Akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis, saya ditahan aja nggak masalah. Ya, pemirsa, kita kembali lagi ke Apa Kabar Indonesia Malam di Sofa Merah. Tadi kan sudah nyanyi. Sudah. Sisinya. Ada bantahan nggak? Nggak perlu dibantah. Tapi Substansinya harus disampaikan kan. Maksudnya. Contohnya kan KPK juga bicara. Oh iya. Kan? Bahkan dibuka. Saya nggak setuju. KPK sebentar. KPK memutarkan film adegan di pesawat. Tapi nazarnya nggak ada, jadi nggak bisa membantah film itu. Iya. Seharusnya ada nazar di situ, jadi fair. Itu editing soalnya itu. Tapi kalau ditayangkan live itu 36 jam satu stasiun televisi nggak kuat itu. 36 jam. Mau ya? Mau, tapi ya. Saya kira poinnya Balkis itu diperlukan kesabaran juga para pengamat, para senior-senior untuk memberikan kesempatan kepada penegak hukum menuntaskan pekerjaannya. Tapi kita kritik ini terus. Saya setuju. Ini bagian dari yang mempres. Membaca pikiran Pak Hinca, cuman mungkin dia sungkan sebagai orang Demokrat. Saya bisa baca pikirannya. Nggak setuju. Ini sekarang baca. Nggak setuju sama syairnya Effendi Ghazali. Tetapi semua diam. Ini dalam bayaran apa gimana sih? Menurut beliau, tetapi semua berisik. Tetapi semua curiga. Tinggal aku sendiri. Masih tetap. Terpaku menatap Tapi Pak Hinca Jadi walaupun malah walaupun semua berisik, semua curiga, tapi kita nggak dapat apa-apa masih. Jadi Pak Hinca meyakini bahwa KPK akan membiarkan ini anti klimaks. KPK tidak akan kemudian, Nazar sudah tidak mau bicara, sudah tidak akan. Yakin KPK tidak akan. Dalam proses hukum, saya berpengalaman juga sebagai advokat mendampingi. Itu ada kurun waktu klien itu turun dia, rasa tertekan, ya. Nanti dia baru udah tiba waktu dia kemudian terbuka. Dua kemungkinan terbuka. Ini fase. Ini kan baru fase baru ya. Baru kemarin pun juga belum dimulai. Dia naik. Nanti begitu di penyidikan mulai dilakukan penyidikan itu nggak bisa sekali, dua kali dan seterusnya. Itu bisa terbuka lagi di situ. Kemudian di ruang persidangan juga akan sangat mungkin terbuka. Tapi saya percaya teori ini, karena sudah dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Mula-mula kan tangkap, lalu turun sedikit, pulanglah. Nah, ini konteksnya lain, ini konteksnya. Enggak, kembalilah, sama. Ini pertanyaan Balkis tadi akan terbuka pada nanti. posisi penegakan hukum ya. Iya, betul. Penegakan hukum itu datang si tersangka kemudian dimulai membicarakan di situ, ditanyakan. Kalau dia belum siap betul, belum fit, diberi kesempatan. Baru datang lagi, kemudian ditanya lagi, kurang lagi, datang lagi. Sampai dianggap berkasnya lengkap. Bisa saja di situ keluar semua, bisa saja tidak. Karena itu hak si tersangka tadi. Di ruang persidangan, ruangannya lebih luas. Karena jaksa bisa bertanya, pengacara bisa bertanya, si hakim bisa bertanya. Menarik soal ruangan lebih luas. Ruangan lebih luas ini menarik. Ruang berdiskusi. Iya. Persepsinya lain terus. Ya, maksud saya gini. Nah, jadi dibutuhkan kesabaran Bung Effendi untuk melihat proses ini berjalan. Tetapi cara kita mengawasinya harus terus. Kita mengawasi itu gampang kan gini. Kita bisa berkata apa? Nasruddin ini licik. Ya. Itu termasuk bagian mengawasi. Dengan dia memindahkan soalnya ke SBY, dia memindahkan seolah-olah anak istrinya bisa apa-apa kan. Dia minta tolong Presiden, Bapak harus berjanji, kan kurang ajar. Itu bagian dari awal memang kurang ajar. Ambil duit negara kurang ajar, harus konsisten. Karena kalau lebih kurang ajar, dia bilang temannya yang mana gitu. Kalau maknanya itu bukan konotatif nih, tapi nggak boleh serius. Denotatif, itu orang bisa mengatakan seperti ini. Seakan-akan dia beranggapan, mengasumsikan bahwa Pak Presiden ini melindungi keluarga koruptor. Itu kan nggak boleh kan? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Di situ kurang ajarannya. Di situ kurang ajarannya dia. Itu nggak boleh itu yang seperti itu. Tapi balik soal ruangan tadi. Ruangan penting. Di sini dulu. Ruangan itu harus dibaca dalam ruang ya. Enggak, saya berpikir. Begini. Bukan ruangan tempat gitu. Yang pertama, kita percaya KPK, kita dukung KPK. Setuju ya? Nah, tidak boleh dilemahkan. Nggak ada pertanyaan apapun. Tetapi sementara itu kan ada kekhawatiran kalau dia ditahan di sana. Kenapa nggak kita support juga
juga supaya dia ke Cipinang atau di bawah LPSK. Sehingga KPK terus kita dukung, ini akan terbuka setelah turun tadi, tetapi Nazarnya juga berada dalam situasi yang nyaman, supaya tinggal satu kekurangan Nazarnya dia yang belum terbukti. Dia nggak ngasih tahu kawan-kawannya siapa. Benar kan? Nah, dengan ruangan yang lebih bagus, mungkin dia bisa cerita tentang teman-temannya siapa. Ini yang punya pengalaman mungkin bisa cerita sedikit. Ruangan yang lebih bagus itu seperti apa? Seperti apa misalnya? Harga sewanya berapa? Harga sewa. Asalnya jadi apapun Makobrimob yang mengajukan, kita bisa menampung. Nah, enggak, ini kan kayak tender. Siapa yang ngajuin? Makobrimob. Ya, gitu. Seperti apa misalnya ancaman yang bisa dilakukan di Makobrimob? Misalnya nih, coba sis. Misalnya seperti apa? Nah, ini nggak usah pakai ancaman keras. Nggak usah. Kumis gede misalnya. Anak sakit katanya. Lanjut. Itu aja udah kayak itu. Denger-denger. Biasa pengancam dia pengancam. Denger-denger DB. Nah, kalau nggak DP. Hanya setelah pulang lewat kemarin saya lihat di ini belanja di mall sini dulu udah isyarat-isyarat itu banyak. Selain ketakutan bahwa Serius banget enggak. Mas Jiwo kalau Saya nggak pernah, mudah-mudahan nggak di penjara, nggak kayak Pak Jurul, nggak kayak Marcus Pintu, tapi jangan-jangan yang dimaksud jangan mengganggu istri saya, itu mungkin kalimat bahasa siapa tahu jangan menyekap istri saya, siapa tahu loh, atau jangan menyembunyikan istri saya, siapa tahu loh, karena begitu saya tanya di Twitter saya di Janjuker, coba kalau di bahasa Inggris kan, jangan mengganggu istri saya dari Nazarudin, itu gimana? Macam-macam, ada yang don't flirt my wife, atau ada yang don't worry my wife, jangan macam-macam terhadap istri saya, kayak gitu tuh. Ada yang don't fly my wife to the moon. Jadi yang mana? Jadi belum sepakat gitu loh. Baik. Mengganggunya apa gitu? Iya itu. Sebentar, saya mau tanya Mas, ya demokrat serius apa tidak serius apa jadi satu apa kato? Setengah serius, setengah kato. Saya seperempat lagi nih, sedikit deh seperempat. Waktu ditangkap emang istrinya nggak ada di Bogota. Saya dengar beritanya ada istri, ada 2 teman. Dan saya mendengar penjelasan resmi ada istri. Enggak, dari Humas Mabes Polri yang kemudian diralat bahwa pada waktu ditangkap Itu gunanya ralat. oh iya, tapi benar dia. Dia kan ada dari berita Rizky Titiban, itu ada di hotel apa gitu sudah 16 hari, pesan 3 kamar atas nama Neneng kan, gitu loh. Memang di situ. Ada 2 temannya juga yang jago IT katanya kedua. Bener nggak? Nah coba nanti kita lanjutkan lagi. Ini di mana sih Neneng Sri Wahyuni? Nanti kita lanjutkan lagi sesudah jeda berikut bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam. Don't let life